Itu Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, saking gandalnya adalah dosa gibah, dosa gosip, dosa mengupat, saking gandalnya. Ujar Abdullah ibn Mubarak, "Lau kuntu mughtaban ahadan," seandainya aku diperbolehkan menggibahi orang. Cuma sebagaimana kita ketahui, gibah kada boleh. Seandainya gibah itu diperbolehkan, laghtabtu walidayya, niscaya aku akan menggosip, menggibah, mengupat kedua orang tuaku. Li'annahuma haq bihasanati min ghairihima, karena yang pantas untuk mendapatkan semua pahala amal ibadah yang pernah aku lakukan adalah orang tuaku, bukan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkira wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Ila an qala, berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih membahas tentang anjuran di dalam mengislahkan antara dua orang bertikai. Bagus kita misalnya ada orang yang bakalahi lah, lalu kita damaikan, bagus. Kemudian at-tarhib minat taqatu, ancaman daripada memutuskan tali silaturahmi. Atadab wal hasad wa tajassus, dan ancaman bagi orang yang hasad, dengki, dan orang yang tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Wal ghibah wan namimah, juga ancaman bagi orang yang suka menggibah, gosip. Wan namimah, dan ancaman bagi orang yang adu domba. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagian kita baca, kemudian sampai daripada perkataannya firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, janganlah sampai kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus, ada bolehlah kita tuh mencari kesalahan orang. Karena setiap orang mempunyai kesalahan, ya kan? Nah, ulun punya kesalahan, pian bisi kesalahan. Ulun mencari kesalahan, pian dapat, pian pun mencari kesalahan, ulun dapat. Makanya disebutkan wala tajassasu, jangan sampai kita sibuk mencari kesalahan orang. Bahkan disebutkan juga tanda orang ini celaka, tanda orang ini celaka.
dia jeli dengan kesalahan orang lain namun buta daripada kesalahan diri sendiri. Itu celaka tuh orang tuh. Paribahasanya tuh gajah di pelopak mata tidak kelihatan, samut yang kecil di seberang lautan kelihatan. Artinya apa ya? Kesalahan orang jeli benar. Jeli benaran orang tuh menilai orang tuh hard banget bang, menyalahkan orang tuh hard banget. Tapi kesalahan sendiri, nah kada pinando buta, ya kah? Kada melihatnya. Padahal seorang lebih jahat pada orang yang disambati. Nah ini kada boleh lah. Wala tajassasu, jangan sampai kita itu mencari-cari kesalahan orang lain. Sebab setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, ya kah? Setiap manusia pasti punya kesalahan. Ulun punya kesalahan, pian punya kesalahan, orang lain pun punya kesalahan. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, pasti dapat. Begitu juga orang lain apabila ingin mencari kesalahan kita, pasti dapat, pasti ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang wala tajassasu, kada usah gian baca carian kesalahan tuh kada usah. Wala tajassasu. Jangan sampai kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Untung bagi orang yang sibuk dengan kesalahannya sendiri dan buta dengan kesalahan orang lain, itu untung. Ya sibuk dengan kesalahannya seorang. Aku nih apa ya kurangnya aku? Sembahyangku nih kurangnya apa ya? Bacaan Al-Qur'an nih kurangnya apa? Bacaan Qur'anku nih apa ya kurangnya? Salawat aku nih kurangnya apa ya? Nah, ibadah aku nih kurangnya apa ya? Ini untung mana nih? Bukan menilai orang tuh adalah, tapi menilai diri sendiri. Apa ya aku nih kurangnya? Apa ya aku kurangnya? Oh ini bagus orang yang kayak ini. Semakin bertambahnya umur, berlalunya hari, maka semakin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karenanya selalu muhasabah itu introspeksi lah. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian introspeksi diri. Ya, introspeksi itu cari-cari kesalahan. Sadar-sadar ya Allah introspeksi itu. Hendaklah kita ini introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum nantinya di hari kiamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang mencari kesalahan kita. Hendaklah kita sadar-sadar cari kekurangan, kesalahan masing-masing diri kita nih. Qabla an tuhasabu, sebelum nantinya dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh aku nih kewajiban nih bujur aja kah? Sembahyang yang 5 waktu nih, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu ini bujur aja kah? Atau ada kurang? Harus kita introspeksi diri, kita cari tahu. Iya kalau aku puasa bulan Ramadan, nah nih adakah kodoan yang belum terkodo lagi? Harus kita introspeksi diri ya kalau. Atau sembahyang adakah yang kada terkodo lagi? Harus kita introspeksi diri. Ya kah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian introspeksi diri kalian sebelum kalian diintrospeksi, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, jangan sampai kalian itu katuju mun bahasa gurujuh itu mengucik-ngucik kemaluan orang lain disini. Ya kah? Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, udah boleh lah. Tajassus mencari-cari kesalahan orang lain kada boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'du. Nah, juga jangan sampai kalian itu gibah. Gibah itu gosip. Gibah gosip sama atau mengupat. Nah, sama aja tuh. Ya kah? Gibah, gosip, mengupat. Wala yaktab ba'dukum ba'du, jangan sampai kalian itu mengupat, menggibah. Gibah ini salah satu dosa besar. Gibah nih lah. Dosanya gana gibah nih. Gibah itu apa gerang?
Gibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Arti gibah itu menyebut aib saudaramu tatkala disebut aib itu orangnya kada ketuju. Dan itu benar. Misal ya kalau ampun maaf orang ini maling, lalu kita pada ikam tolan tuh yang lewat tuh maling jar. Bujur jadi maling ya kah, mantan maling lah sebetulnya, mantan maling ya kalau lah ikam tolan gitu bahari jar maling sandal orang ada kau bahan tangan, ayam orang ada kau bahan tangan, pokoknya bilangnya bahan tangan selesai dah bahari itu jar. Wah ini ke masjid sih din. Ada boleh itu gibah ngarannya gibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan sampai bagi-bagi bahan, jangan. Gibah ngarannya lah gibah. Abu Umamah radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan innal abda la yu'ta kitabahu yaumal qiyamah. Nanti kata Abu Umamah di hari kiamat masing-masing orang akan mendapatkan buku catatan amal masing-masing. Semua kita mempunyai buku, ada catatannya. Amal ibadah kita ada, ibadah kita ada catatannya, maksiat kita pun ada catatannya. Innal abda la yu'ta kitabah yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat masing-masing daripada kita akan menerima catatan amal yang pernah kita lakukan di dunia. Ada orang yang dapat catatan yara fihi hasanat lam ya'malha. Dia mendapatkan catatannya, catatan amal ibadahnya ini banyak kebaikan-kebaikan lam ya'malha, padahal nih orang ini tidak melakukan kebaikan tersebut. Ada sholat, ada hadir majelis, ada iktikaf di masjid, ada puasa, ada ini, banyak amal. Padahal lam ya'malha, ini orang kada pernah melakukan ibadah ini. Kemudian hamba tersebut mengatakan, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, anna li bihada. Kayak-kayaknya ini saya tidak pernah melakukan ibadah ini, amal ini. Banyaknya ini ada salat, ada pahala zakat, ada pahala haji, ada pahala puasa, ada pahala majelis, ada pahala i'tikaf di masjid, ada pahala ini, ada pahala itu. Banyak benar. Annali bihada, kayaknya ini bukan amal ibadah yang pernah saya lakukan di dunia. Fayuqallahu, ujar Allah Subhanahu wa taala, hada bimaghtabakan nas wa anta la tash'ur. Betul, ini bukan ibadah, ini bukan pahala ibadah yang engkau lakukan, namun ini adalah pahala ibadah orang yang pernah menggibahi engkau, menggosipi engkau. Karena dahulu nih engkau ini jadi bahan omongan, engkau ini jadi buah bibir, kesambatannya buah bibir lah, buah bibir ya, jadi ya buah bibir bang lah, buah bibir jadi sesambatan orang, kamu kada tahu. Nah, ini pahala ibadah orang lain yang menyembati kamu. Nah, gibah ya kah, gibah. Itu Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, saking gandalnya adalah dosa gibah, dosa gosip, dosa mengupat, saking gandalnya. Ujar Abdullah ibn Mubarak, lau kuntu mughtaban ahadan, seandainya aku diperbolehkan menggibahi orang. Cuma sebagaimana kita ketahui gibah kada boleh. Seandainya gibah itu diperbolehkan, laghtabtu walidayya, niscaya aku akan menggosip, menggibah, mengupat kedua orang tuaku. Li'annahuma haq bihasanat min ghairihima, karena yang pantas untuk mendapatkan semua pahala amal ibadah yang pernah aku lakukan adalah orang tuaku, bukan orang lain.
Aku bilanya menggibah, menggosip, mengupat orang lain dapat pahala. Sayangnya aku pernah bahaji, pernah ini, pernah itu, banyak ibadah yang dilakukan. Masa aku bersusah payah, bercapek-capek melakukan amal ibadah tersebut, pahalanya diberikan kepada orang lain? Lebih baik aku jolong wadah kuitan. Cuma seandainya boleh, ya kalau cuma karena gibah itu ada boleh kepada siapapun lah, ada boleh. Nah, gibah itu apa ya lah, dosa yang ganal ya, kalau dosa ganal. Imam Hasan Basri itu bilangnya ada menggibahi sidin calok kantong. Saya menggibahi aku tadi jar. Atarakan na duit nih. Aman wahin kan aku diamalakan lah. Kan aku diamalakan. Amun menggibah nih dapat duit, bisa gawian, bisa jadi gawian tak? Kita akan bisa begawi lagi jar. Gawi kita menggibahi orang aja. Apa dapat duit? Imam Hasan Basri gitu tak? Bilangnya ada orang menggibahi sidin. Sini jadin. Sini. Jolongakan nih nah. Duit jolongakan lawan orang yang menggibahi aku. Wah, Imam Hasan Basri itu. Mana ini kan aku diamalkan kayak itu. Pengangguran berataan. Kita bagi gibah aja jar. Pokoknya salah menggibah 50.000. Salah menggibah 50.000. Nah, jadi kada bolehlah wala yaktab ba'dukum ba'dho. Jangan sampai kalian saling bagi-gibahan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah jadi bangkai? Fakarihtumu, maka pastilah kalian itu tidak mau. Siapa yang hakon makan daging bangkai? Daging manusia. Kada yang hakonnya ya Allah. Daging ayam yang bau-bau, yang parak basi kita hakon kita makan. Apalagi daging manusia. Bangkai belang. Pasti kada mau. Nah, ini contoh orang menggibah ya Allah, permisalan gibah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentasbihkan, menyerupakan, memberikan contoh orang menggibah itu nangkanya orang yang memakan daging saudaranya sendiri, bukan daging kada daging bagus, kada daging bangkai, daging yang sudah bau busuk. Pastikan hakon ya Allah. Nah, kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, hamazin masya'im binamim. Hamaz itu, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang kada baik. Yang pertama hamaz. Hamaz ini tukang gibah. Masya'im binamim. Masya'im binamim. Masya'im binamim ini adalah orang yang suka adu domba. Nah, ini dua sifatnya ada baik juga. Naqlul kalam bainan nas lah, bikasdil ifsad. Di sini lain, di situ lain, bapandir nah. Orang bakalahian tuh namimah ngarannya. Ada bagus tuh. Ada bagus ya lah. Masya'im binamim, namimah ya kalau namimah. Nabi Musa pernah pian 3 hari sembayang istisqa, kada kabul. Istisqa itu kan sembayang minta hujan. Jadi di zaman Nabi Musa itu ditimpa kemarau bertahun-tahun, lawas kada hujan. Kemudian Nabi Musa ini sembahyang istisqa 3 hari falam yusqa, salasa ayam yastasqi falam yusqa. 3 hari nih sembahyang istisqa ada kabul. Padahal Nabi
Kita kelas wali aja sudah pengabulan doa ya Allah. Ini nabi aturannya lah kasabol. Maka Nabi Musa ini pulang bukan sembarang nabi, kalimullah, orang yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini thalatha ayyam yastasqi falam yusqa. 3 hari salat istisqa minta hujan, ada hujan-hujan. Kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, wahai Allah, kenapa jadi nih kada kabul berdoa, biasanya kabul aja berdoa, ini kada kabul apa sebab kada kabul berdoa? Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, inna fikum rajulan namam. Di kampung ikam itu ada orang yang tukang adu domba. Makanya aku kada hendak menurunkan hujan. Gara-gara apa? Gara-gara tukang adu domba. Ya kah? Setelah itu loh, Nabi Musa alaihissalam berceramah tentang namimah, adu domba nih, bahwasan ini haram, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah murka. Lalu diajak oleh Nabi Musa adalah semua penduduk di situ tuh untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah, bertaubat, hanya turun hujan. Jadi namimah itu atau adu domba itu adalah perbuatan yang dapat menurunkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ya kan? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Namimah. Nah, ada boleh jual lah namimah ada boleh. Namam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wala tahasadu, jangan sampai kalian saling hasud mahasud, dangki mandangki, tidak boleh juga. Kullu dzi ni'matin mahsud, setiap orang yang mempunyai nikmat pasti ada yang tidak suka. Kalaunya hendak katuju badataan, hendak ada yang mehiri lah, kada usah bisi nikmat. Orang bungas banyak yang mehiri, orang sugih banyak yang mehiri, orang alim banyak yang mehiri, orang yang punya jabatan bisi pangkat banyak yang mehiri. Kullu dzi ni'matin mahsud, baisin kandaran hanyar ada yang mehiri, baisin rumah bagus ada yang mehiri, baisian nikmat, kullu dzi ni'matin mahsud, pasti ada yang tidak suka. Jadi maunya kita nih lah, ada yang tidak suka kepada kita, berarti level kita di atasnya. Level kita di atasnya. Ya kan? Banyak mana musuh? Ya kan? Banyak mana musuh nih? Banyak mana yang behiri, banyak mana yang menghasut, banyak benar yang mendengki. Artinya tatkala kita banyak yang mendengki kita, banyak orang yang memusuhi kita, artinya level kita di atas orang itu rendah pada kita. Sebab apa ya? Kullu dzi ni'matin mahsud, setiap orang yang mempunyai nikmat itu pasti ada orang yang tidak suka. Kalaunya kita itu tidak punya kelebihan, punya kekurangan, tidak mungkin ada yang mahiri, ada mungkin. Aku behiri aja lawan sidin tuh penyakitnya banyak benar, aku sedikit aja, kada mungkin. Aku behiri aja lawan sidin tuh hutangnya banyak mana di mana-mana, aku ini kada bisi hutang, kok kada mungkin. Aku aja behiri lawan sidin tuh aja, apa ngarannya, kada sing duitan, aku banyak mana duit, kada mungkin. Ya, behiri itu pasti sesuatu yang lebih. Kullu dzi ni'matin maksud. Wala tanajashu, jangan juga kalian mencari kesalahan orang lain, tidak boleh.
Tanajasyu, jeli dengan kesalahan orang lain, buta dengan kesalahan sendiri. Dilarang. Gajah di pelopak mata tidak kelihatan, semut yang kecil di seberang lautan kelihatan. Haram hukumnya. Ada boleh. Tanajasyu, mencari-cari kesalahan orang lain. Setiap orang punya kesalahan. Ulun punya kesalahan, pian punya kesalahan, orang lain pun punya kesalahan. Kalau kita mencari kesalahan orang lain pasti dapat. Begitu juga orang lain apabila mencari kesalahan pian pasti dapat. Wala tanajasyu, jangan mencari-cari kesalahan. Wala tabagadu, jangan kalian suka marah-marah. Tabagadu lah, suka marah-marah. Penyarikan, kan bagus penyarikan itulah. Penyarikan itu minas syaitan, al-ghadab minas syaitan, jelas. Marah itu dari syaitan. Makanya bilanya kita marah dianjurkan kita berwudu. Syaitan itu kan panas lah. Panas. Bau berwudu. Disebutkan di dalam kitab ya, kalau bilanya kita marah adalah ketika berdiri bau berduduk. Mun berduduk masih lagi marah, bau berabah. Mun berabah masih lagi marah, bau guring. Insya Allah kada mau sarek lagi. Mun guring sarek bilang talalu benar. Al-ghadab minasyaiton wasyaitonu minan nar. Marah itu sifatnya syaitan, dari syaitan, sedangkan syaitan itu terbuat daripada api. Apabila kalian marah maka berwudu, disiram dengan air wudu. Munnya berwudu masih lagi sarek, bau mandi, insya Allah ada sarek lagi ya. Kalau la tabagadu ada boleh, penyarekan tuh ada boleh. Penyarekan tuh kada boleh. Yang bagus apa ya? Halim, lambat marah, ya kah? Nabi Muhammad itu nang kaya apa jadi ulah sarek kada mau sarek, kecuali masalah agama sidin, masalah syariat hanya sidin sarek. Di ludah orang kada sarek kada sidin, malah sidin melangi. Bah di Madinah ya, kalau di Madinah saat itu Nabi Muhammad belum bisi rumah lagi. Kan Nabi Muhammad itu orang Makkah pindah ke Madinah. Sampai ke di Madinah, Nabi Muhammad itu kada berpikir bola rumah, kada berpikir di mana aku beribadah aja sidin. Yang bertajak Masjid Nabawi itu. Ya mudahan yang belum bajajak ke Masjid Nabawi mudah-mudahan secepatnya dipanggil. Kawa bajirah ke makam Nabi Muhammad. Tatkala Nabi Muhammad dari kota Mekah kan sidin, lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah lah, sampai kawin di kota Mekah sidin. Setelah meninggal Siti Khadijah, lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan sedih. Wajar sedih manusiawi, ditinggalkan orang yang dicintai. Lalu pindah ke kota Madinah. Tatkala sampai lawan pulang di saat itu, selain Nabi Muhammad sedih ditinggalkan Siti Khadijah, di kota Mekah itu orangnya anit itu keras kepala, kada kau dipadahi orang-orang Makkah itu, ya kan? Orangnya pengasaran di Makkah itu. Lalu karena banyak yang memusuhi, Nabi Muhammad pindah. Itu pun ceritanya ya Allah, pindahnya tuh apa jorang tuh bahasa sembunyi juga tuh. Yang kisah Sayyidina Ali guring di paguringan Nabi Muhammad, ya kan? Di saat itu orang-orang kafir hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Tatkala diadakan penyerangan, segalanya di tempat tidur Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali yang mengguringi. Nabi Muhammad yang mana? Sudah berjauh lawan Sayyidina Abu Bakar yang bersembunyi tadi gua, ya kah? Bersembunyi di gua. Kemudian di dalam gua tersebut tertidur Nabi Muhammad lah, tertidur Nabi Muhammad. Abu Bakar yang ada guring, melihat apa ngarannya ular hendak keluar dari lubang.
Ya kan, dari lubang hendak keluar, ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar pakai tangan sidin. Dipatok oleh ular. Nyata ya kalau lubang ular ditutupi. Pengen bayangkan lubang ular hendak keluar, pengen tutupi, nyata dipotoknya. Dipatokinya Sayyidina Abu Bakar ini takutan kalau pengen ular ini mematok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terganggu tidurnya, atau Nabi Muhammad kena takuriak. Ya kan, musuhnya bakal liaran di luar. Orang kafir nih mencari, ditahani oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sampai Nabi Muhammad terbangun karena melihat Abu Bakar kada tahan lagi ya kalau terbangun Nabi Muhammad melihat lalu dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan doa, akhirnya sembuh Nabi Muhammad. Nah, kemudian dilanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah Nabi Muhammad kan bisa rumah. Yang sidin pikirkan apa ya? Yang sidin pikirkan adalah di mana ya aku sembahyang di Madinah nih ya. Kan Makkah Madinah tuh lumayan tuh jaraknya. Babis saja berjam-jam lah, apalagi berjalan batis. Bisa pengen bayangkan dari kota Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad berjalan batis saja berjam-jam. Babis saja berjam, apalagi berjalan batis lah. Sampai di kota Madinah jadi Nabi Muhammad, di mana aku sembahyang ya? Ujar sahabat pian bulah rumah dulu kada, ulun aku hendak baulah tempat ibadah dulu di sini nih. Ya, jadikan Masjid Nabawi. Ya kah? Di saat sebelum Masjid Nabawi itu masih diulah lah, Nabi Muhammad menginap di salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, mamanya Abdurrahman bin Auf ini yang ikut membidani proses kelahirannya Nabi Muhammad, yang bernama Syafa atau Sifa. Sifa samalah. Riwayat mengatakan Syafa, ada yang mengatakan Sifa. Bagus pendengaran anak tuh Sifa atau Syafa. Bagus Sifa atau Syafa. Tapi wah inilah mulah ngaran anak kada gaul kada katuaan jar. Siapa ngaran jar? Fatimah, katuaan Fatimah. Khadijah, katuaan jo Khadijah banyak, Dijah. Ngaran Dijah banyak. Yang lebih keren apa jar? Nah, ya kan mencari ngaran. Jadi malam di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Nah, tatkala Nabi Muhammad SAW menginap di rumahnya Abdurrahman bin Auf, bolak-balik ya sidin. Mulai rumah Abdurrahman bin Auf ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi inilah bolak-balik sidin. Itu setiap kali Nabi Muhammad SAW bolak-balik dijaga oleh orang Yahudi. Orang Yahudi di kota Madinah. Diludahi tuh, sekali tulak diludahi, boleh diludahi pulang. 5 kali sidin lah bolak-balik dari kota Madinah dari Masjid Nabawi ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. 5 kali berarti sekali sapamaraan sekali lah, balik sekali berarti 10 kali. 10 kali juga sidin membasuh muha. Pas orang yang meludahi ini, orang Yahudi yang meludahi ini garing Nabi Muhammad kada mendoakan lekas mati kada. Sidin elangi, kemudian sidin bawakan hadiah Nabi Muhammad kada sarek kada la tabagadu, kada boleh bahasa sarekan tulah. Al-ghadab minasyaiton, sarek penyarikan. Nabi Muhammad kada penyarikan. Apa ya, bayar penyinggungan kada ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu penyinggungan ajar kada, Nabi Muhammad ada penyinggungan. Nabi Muhammad dibikin sarek tuh kada mau sarek, kecuali masalah agama diinjak-injak, hanya Nabi Muhammad sarek. Ya, hanya Nabi Muhammad sarek. Ada sahabat yang kada bayar zakat, sarek Nabi Muhammad. Ada sahabat yang kada sembahyang, sarek Nabi Muhammad. Ya kan, jarang Nabi Muhammad apa ya? Apabila anak kalian berumur 7 tahun ajari sembahyang ya kalau, tapi monnya berumur 10 tahun kada sembahyang maka pukul. Nabi Muhammad sarek. Ya kan? Sarek Nabi Muhammad. Kemudian pulang disebutkan juga Nabi Muhammad SAW itu membunuh orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang kada mau bayar zakat dibunuh oleh Nabi Muhammad.
Sarek ya kan? Sarek. Bisa juga sarek. Tapi sareknya itu bukan masalah pribadi. Masalah pribadi. Amun kita sarek masalah pribadi lah. Masalah pribadi. Amun seorang disambati sarek. Amun agama disareki ada apa-apa. Itu kita ya kalau kita. Nabi Muhammad itu kada mau sarek nang kayak apa aja. Wala tabagadu. Memang kada boleh sarek ya Allah. Wala tabagadu. Jangan sampai kita itu marah. Tabagadu. Jangan kita itu penyarikan lah. Bahkan lah kita tadi disebut akan apa? Jangankan sarek lah, merengut aja kada boleh. Merengut, kada bisa tertawa. Nah kayak malaikat penjaga neraka. Itu kada boleh ya kalau ada dianjurkan. Tabassum, ya kan? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di depan wajah saudaramu itu adalah sebuah sedekah. Artinya apa ya? Agama kita ini mengajarkan agama kasih sayang, ya kalau bahasa sarekan kada boleh, jangan bahasa sarekan barangotannya kada boleh. Bapak nak kayak Pak senyum, ya kah? Kemudian tegur sapa, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, wala tadabaru. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sudah isyraq lah. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada segala penyakit hati, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi, memperindah hati kita dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji. Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala manawa bihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.